Seorang ayah di Palembang jadi kurir narkoba demi susu anak terancam hukuman mati. Sumatera Selatan kejar 3 besar lumbung padi nasional dalam 5 tahun. PSBS harus menang kontra Borneo FC untuk mengamankan posisi di Liga 1. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Demi memenuhi kebutuhan susu anaknya yang masih berusia 9 bulan, seorang pria di Palembang menjadi kurir narkoba. Aksinya berakhir setelah polisi menangkapnya dengan barang bukti 1.000 butir pil ekstasi dan 8 kg sabu. Seorang kurir narkoba jaringan internasional SBP tertunduk dan menangis usai ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Pria 36 tahun ini diamankan di rumahnya di Gandus, Palembang. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan 1.000 butir pil ekstasi dan 8,35 kg sabu yang disembunyikan di dalam rumahnya. Kapolrestabes Palembang mengungkapkan tersangka merupakan residivis yang sudah lama dipantau polisi. 2 minggu sebelum penangkapan, petugas telah mengawasi pergerakannya. Diketahui tersangka telah menjual 2 kg sabu ke pengedar. Narkoba tersebut berasal dari Malaysia dan diperoleh tersangka dari temannya PN. Barang bukti tersebut kita dapatkan dalam satu tempat yang tersembunyi di dalam sebuah koper yang sengaja disembunyikan untuk dilakukan kepada kita penegak hukum agar kiranya tidak menyangka bahwasanya dalam tempat yang tersembunyi tersebut terdapat barang-barang yang dilarang maupun yang menjadikan objek daripada Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Tersangka yang sehari-hari bekerja serabutan sebagai juru parkir mengaku sadar risiko menjadi kurir narkoba. Namun, ia nekat menjalaninya demi membeli susu untuk anaknya yang masih berusia 9 bulan karena belum mendapatkan pekerjaan tetap. Bahkan ia menyembunyikan pekerjaan ilegalnya dari sang istri. Itu kok kita tergiur, kenapa? Kita nggak kerja? Belum dapat kerja. Belum kerja. Oh, sudah berkeluarga? Sudah. Punya anak? Berapa anaknya? Umur berapa? 9 bulan. Kok enggak berpikir panjang itu kan, punya anak, kan resikonya, tahu nggak resikonya bawa yang? Ya. Tahu. Oh, kok masih dilakuin? Kepepet. Ekonomi, Pak. Ekonomi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati, sementara polisi masih mencari pemasok utama PN yang masih dalam pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan Sumatera Selatan naik ke peringkat 3 sebagai penghasil beras nasional dalam 5 tahun ke depan. Target ini dicanangkan karena potensi besar yang dimiliki provinsi tersebut. Saat sosialisasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian di Palembang, Mentan menyampaikan 2019 Sumsel berada di peringkat 8 penghasil beras terbesar nasional. Kini provinsi ini telah naik ke peringkat 5. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan 1 juta hektar lahan baru untuk padi dengan tahap awal pengembangan 150.000 hektar tahun ini. Selain itu, modernisasi pertanian akan dipercepat dengan penyaluran alat dan mesin pertanian dalam jumlah besar. Pemanfaatan alsintan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan dan mendukung ketersediaan beras nasional. Kementerian Pertanian juga memperkuat peran penyuluh pertanian dengan mendorong mereka untuk terus berinovasi dan berkompetisi. Kita upayakan masuk 3 besar, kalau bisa nomor 1. Kenapa? Potensinya besar. Kami ini adalah pertanian yang kita prioritaskan.
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Ini menjadi terbesar. Kita rancang pertaniannya menjadi lumbung pangan nasional. Dan insya Allah pasti meningkat. Minimal nomor 3 nanti ke depan. Penyuluh kita akan support mereka. Kita ingin mereka berkompetisi. Kalau berhasil swasembada bahkan ekspor itu dari 37.000 penyuluh kami siapkan 5.000 sampai 10.000 motor yang terbaik. Penyuluh di Sumatera Selatan tengah mengembangkan tanaman jagung sebagai upaya mendukung ketahanan pangan selain padi. Namun tantangan utama yang dihadapi keterbatasan lahan. Sekarang tuh lahan Pak, masalah lahan. Lahan kami sudah sebagian besar tuh dipakai batu bara. Jadi kurang itu Pak untuk lahan tanaman, untuk tambah tanam jagung. Kami tetap pelaksanaan tanaman padi sawah. Itu jadi petani tuh sekarang karena lahannya tidak ada, sudah berkurang untuk tanaman jagung. Jadi untuk kecamatan kami yang Mabia Barat tuh banyak yang belum tanam jagung. Berbagai upaya ini diharapkan Sumatera Selatan dapat mencapai target yang dicanangkan dan berkontribusi lebih besar pada ketahanan pangan nasional. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Festival Jajan Bukoan kembali digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Event kuliner Ramadan ini digelar 5-17 Maret mendatang, melibatkan 35 gerai UMKM. Dengan menyajikan beragam takjil menggoda, mulai kue tradisional hingga minuman segar, siap menemani ngabuburit Anda. Pelataran Monumen Perjuangan Rakyat Palembang menjadi lokasi Festival Jajan Bukoan 2025. Berbagai kuliner khas dan takjil tersedia di festival ini, menjadikannya pilihan utama warga untuk berburu menu berbuka sembari ngabuburit menunggu azan maghrib. Tak hanya sebagai ajang berburu takjil, festival juga wadah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan ini, pelataran Monpera dikenal pula sebagai destinasi wisata kuliner menarik saat Ramadan di Palembang. Kisaran daging ada yang 10 sampai dengan 40.000, kisarannya seperti itu. Jadi insya Allah terjangkau, makanannya juga terjangkau dengan misalnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun memberikan dukungan pada penyelenggaraan festival. Setiap tahunnya, festival diharapkan terus diadakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat daya tarik wisata kota. Walaupun di kota juga, di desa, ini budaya gitu. Nah, budaya gitu ini kita lestarikan, itu ada makanan khas memang Sumatera Selatan ini dijual di sini. Nah itu, kalau pesan diteruskan ini, lebih banyak lagi setiap tahunnya. Festival berlangsung hingga 17 Maret 2025 diikuti 35 gerai kuliner yang menyajikan aneka makanan dan minuman khas. Salah satu jajanan yang paling diburu adalah jongkong, kuliner jadul Palembang yang laris terjual. Jual jongkong, Pak? Karena lebih menarik dan makanan jadul. Untuk berbuka puasa enak? Iya, cocok sekali karena dia kalau manis rasanya cocok untuk berbuka puasa. Selain berburu takjil, pengunjung bisa menikmati berbagai hiburan yang disiapkan penyelenggara. Iya sih sekalian, soalnya kan jarang kan ada tenan-tenan yang dibuka di Monpera karena mungkin aku baru pertama kali juga kesini. Sama siapa? Sendirian. Ya. Lokasi strategis dan banyaknya pilihan makanan dengan harga terjangkau menjadikan Festival Bukoan di pelataran Monpera sebagai tempat favorit warga untuk ngabuburit sambil menikmati suasana Ramadan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, diduga terlibat korupsi dalam penerbitan izin kebun sawit yang merugikan negara 61,3 miliar rupiah, bekas Bupati Musirawas, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Bekas Bupati Musirawas, Sumatera Selatan RM ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus Kejati Sumatera Selatan. Ia diduga terlibat dugaan korupsi penerbitan izin kebun sawit di Kabupaten Musirawas. RM tidak sendirian, penyidik juga menetapkan 4 tersangka lain, masing-masing ES, Direktur PT DAM tahun 2010, SI, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas 2008-2013,
AM, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas 2008-2011, dan BA Kepala Desa Mulyoharjo 2010-2016. Para tersangka diduga bersama-sama menerbitkan izin serta menguasai dan menggunakan lahan negara seluas 5.974 hektar secara ilegal. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 61,3 miliar rupiah. Adapun modus operandi dari para tersangka yaitu bahwa para tersangka bersama-sama dalam penerbitan izin serta penguasaan dan penggunaan lahan negara dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum seluas lebih kurang 5.974,90 hektar. Penyidik juga menyita uang, lahan sawit seluas 5.974 hektar, serta sejumlah dokumen terkait kasus ini. Para tersangka kini ditahan di Rutan Pakjo Palembang untuk 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, petugas gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel melumpuhkan seorang pelaku begal di Palembang, Sumatera Selatan hingga meninggal dunia. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku karena mencoba menabrak petugas saat akan melarikan diri. 4 pelaku begal yang berada di dalam minibus putih ditembak petugas gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Tindakan tegas itu dilakukan karena pelaku berusaha kabur saat akan ditangkap di Kelurahan Tuan Kentang, Seberang Ulu 1 Palembang. Bukannya menyerah, para pelaku nekat menabrak petugas demi melarikan diri. Namun upaya mereka gagal setelah salah satu pelaku tewas terkena tembakan polisi. Kapolres Tabes Palembang menjelaskan, keempat tersangka merupakan begal lintas kabupaten dan kota. Berdasarkan catatan polisi, mereka telah beraksi sedikitnya 10 kali di Ogan Ilir dan Palembang. Dalam setiap aksinya, mereka kerap melukai korban dengan senjata tajam. Para tersangka Cesar Firdaus, Febriansyah, Angga Pratama, dan Edwin Sulaiman diketahui menjalin pertemanan saat masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 1 unit minibus yang digunakan dalam aksi kejahatan. Ya, ada luka tembak, itu bagian daripada tindakan kita karena yang bersangkutan akan melukai anggota kita yang akan melakukan penangkapan, yaitu menabrakkan mobil ke anggota kita, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melindungi diri dengan memberikan peringatan dan selanjutnya melakukan tindakan yang bersifat tidak mematikan. Saat mencoba kabur, para pelaku sempat menabrakkan mobilnya ke rumah warga hingga menimbulkan kerusakan. Diganti Pak RT ngurusinnya. Oh, Pak RT ngurusin. Diganti siapa? Polisi atau siapa? Polisi yang ganti. Polisi. Oh, tapi RT yang ngurusin? Ya RT yang ngurusin, jam 10:30, jam 11. Oh. Waktu kejadian Ibu gimana? Di rumah ini Tedo. Ini kan hancur ditabrak mobil. Kedengaran nggak kita? Ya kedengaran, minta kecut. Oh, kecut. Keluar nggak kita? Tidak, di dalam rumah, anakku keluar. Warga sekitar mengaku lega setelah komplotan begal ini ditangkap, karena selama ini mereka kerap merasa resah dan takut. Untuk tanggapan kita ya sudah syukurlah, senang dapat yang pelaku begal itu kan dalam beberapa kali buron baru dapat sekarang. Alhamdulillah, syukur untuk masyarakat Palembang juga mungkin tidak resah lagi untuk begalan sudah dapat pelaku di sini. 3 tersangka yang kini ditahan di Polrestabes Palembang terancam hukuman 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Membahas. Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas, saudara, dan saat ini kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Satu lagi belum ditemukan, 2 yang sudah ditemukan mengambang. 3 orang mahasiswa Institut Maritim Prasetya Lampung yang sedang melakukan program kuliah kerja nyata hanyut terbawa arus Sungai Margo yang berada di Kabupaten Pesawaran Lampung pada Senin kemarin. Setelah dilakukan pencarian, 2 jasad atas nama Rizky Kurniawan, Ricky Anggara berhasil ditemukan pada Selasa sore dalam kondisi tak bernyawa. Sementara 1 korban lain, Dedi Muhammad Sanjaya, belum ditemukan dan tim gabungan masih terus melakukan pencarian.
korban yang diseret arus di sungai Desa Sabu, Brigip, atas nama Dedi Muhammad Sanjaya, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, Desa Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Sudah kami ketemukan di siang tadi jam 11.30 dan 2 orang kawannya sudah ditemukan pada kemarin. Di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini, warga diimbau untuk lebih waspada dan tidak beraktivitas di aliran sungai maupun kawasan pantai untuk sementara waktu. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 kg dan 200 butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Polresta Bandar Lampung bersama stakeholder terkait pada Rabu kemarin. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan cairan pembersih lantai dan dihancurkan dengan menggunakan mesin blender. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai mengungkap pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan, serta mendapat petunjuk dari jaksa penuntut umum. Ia juga menjelaskan dalam praktik pengungkapannya, tersangka sebanyak 25 orang yang diamankan merupakan jaringan pengedar narkotika lintas provinsi. Hari ini kami memusnahkan barang bukti narkoba yang telah berhasil kami amankan, terdiri dari sabu seberat 2.424,74 gram dan 202 butir pil ekstasi. Nilai ekonomis dari barang bukti ini mencapai lebih dari 2.495.440.000 rupiah yang dapat digunakan oleh kurang lebih 2.325 jiwa. Dari hasil pemusnahan ini bisa menyelamatkan 12.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi. Polresta Bandar Lampung juga berkomitmen untuk memberantas segala bentuk peredaran narkotika, baik secara daring maupun konvensional yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. RS, seorang driver taksi online yang mengaku sebagai anggota polisi ini hanya bisa menunduk pasrah saat digiring tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Modus menjadi seorang polisi gadungan, pelaku melancarkan aksi asusila terhadap anak yang masih berusia di bawah umur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya sepucuk senjata api jenis airsoft gun, lencana polisi, hingga foto serta video tindak asusila terhadap korbannya. Polisi menduga kuat masih ada korban anak di bawah umur lainnya yang menjadi sasaran nafsu bejat pelaku. Setelah kita jadi selain tadi yang sudah melapor di kita, dia ini janji akan beri uang dan kemudian beri handphone, kemudian terjadi perilaku tadi, tapi juga kita duga ada korban-korban lain yang mungkin sama posisinya tapi dengan menggunakan modus yang lain. Jadi makanya kita temu ada ini nih, punyanya Pak Kasasir saya dipinjam rumahnya. Sama ini ada apa? Airsoft gun. Diduga airsoft gun. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pelaku usaha buah kolang-kaling yang terletak di kawasan Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Pasalnya, para pelaku usaha buah kolang-kaling kini sudah mulai kebanjiran pesanan hingga harus meningkatkan jumlah produksi mencapai 500 kg per hari. Padahal jika di hari biasa hanya memproduksi 200 kg buah kolang-kaling. Yadi selaku pekerja kolang-kaling menjelaskan dalam proses pembuatannya, mula-mula kolang-kaling dipisahkan dari tangkainya dan direbus selama 3 jam untuk selanjutnya dikupas.
Selanjutnya, kolang-kaling digeprek lalu direndam selama 3 hari untuk menghasilkan tekstur yang lebih kenyal. Kalau setiap harinya ya harus setiap hari kalau Ramadan gini. Cuma kan kalau produksi Bapak El ini kan setiap hari ada. Karena memenuhi pasar ya. Sampai ke Jakarta sih, ada peminat Jakarta ya, terutama sih Bandar Lampung sih. Cuma kadang-kadang ada yang nyebrang ngirim ke Jakarta. Hal serupa juga disampaikan Siti selaku pekerja kolang-kaling yang mengaku bahagia dengan momen keberkahan yang didapat jelang Ramadan. Dalam sehari, ia bisa mengupas buah kolang-kaling sampai sekitar 10 ember besar. Untuk 1 kilogram kolang-kaling dijual dengan harga Rp14.000 yang ternyata dipasarkan hingga ke Pulau Jawa. Banyak ya? Setiap hari nggak libur. Nggak libur? Ada terus ya. Dari jam 8, jam 7. Kadang di rumah udah beres baru kesini ya. Produksi kolang-kaling yang sudah digeluti sejak 10 tahun silam di Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung ini mampu memberdayakan masyarakat sekitar dengan masih menggunakan proses produksi secara tradisional. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Aksi kejar-kejaran terjadi usai petugas gabungan mengepung tempat persembunyian para pelaku. Sempat berupaya kabur dari polisi, para pelaku kemudian ditangkap. Dari 4 pelaku yang ditangkap, 3 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Sementara 1 pelaku lain berperan sebagai penadah. Para pelaku ditangkap usai polisi mendapatkan laporan korban yang mengaku kehilangan 10 batang besi seberat 400 kg senilai jutaan rupiah. Melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang berada di Sungai Liat dikarenakan 3 pelaku ada 2 LP di Pangkalan Baru dan di Sungai Liat. Terus untuk saat ini 3 orang tersangka diamankan di Polres Bangka untuk melakukan penyidikan atau mempertanggungjawabkan kelakuan 3 orang tersangka tersebut. Zeri Jimas, warga Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, diamankan polisi usai membawa kabur sepeda motor bersama surat kendaraan milik rekannya sendiri sesama petani sawit. Peristiwa ini bermula saat korban yang sudah mengenal dekat pelaku mengizinkannya untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari. Namun kebaikan korban justru dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Pelaku melancarkan aksinya saat korban bersama keluarganya tertidur di malam hari. Namun sewaktu bangun, motor korban sudah tidak berada lagi di rumah dan pelaku menghilang. Tak hanya kehilangan sepeda motor, di hari sebelumnya korban juga sempat kehilangan uang sebesar Rp700.000 yang diduga juga diambil oleh pelaku. Pelaku ini dalam melakukan pencurian ini, untuk korban sendiri merupakan rekan kerjanya, sama-sama pendodol sawit. Jadi untuk pelaku ini sudah 2 minggu berada di rumah korban. Kemudian pada hari Kamisnya korban mengalami kehilangan uang sebanyak Rp700.000. Kemudian pada hari Minggunya istri korban pada saat itu ketika bangun dan kemudian keluar rumah melihat bahwa motornya sudah tidak ada. Pelaku sendiri diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara hingga 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Selama bulan Ramadan, jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu berkurang. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyebut pengurangan jam kerja ini mengacu pada aturan di tahun sebelumnya yang mana jam kerja berkurang menjadi 7 jam. ASN nantinya akan mulai bekerja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Senin hingga Kamis. Sementara di hari Jumat jam kerja dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski jam kerja berkurang, Wakil Gubernur memastikan produktivitas dan kinerja ASN tetap optimal di bulan Ramadan.
kita serahkan bagaimana Pak Sekda hari ini juga rapat, nanti besok juga dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan regulasi, aturan, dengan tidak mengesampingkan produktivitas kerja kepada layanan masyarakat. Tentunya jamnya disesuaikan dan ibadah juga tetap berjalan, semua seperti mengacu tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan seperti biasa, termasuk pelayanan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Panen raya jagung tahap pertama ini dilakukan Polda Bengkulu yang dipusatkan di lahan pertanian warga Kelurahan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, Rabu siang. Jagung yang dipanen ini merupakan hasil tanam yang dilakukan akhir tahun 2024 lalu oleh Polda Bengkulu bersama Forkopimda di lahan pertanian warga. Total seprovinsi Bengkulu, panen raya jagung ini menghasilkan 30 ton jagung untuk pakan ternak di lahan seluas 15 hektar. Jumlah ini terbilang belum memenuhi target karena masih tahap pertama dilakukan. Usai dipanen, hasil jagung ini akan disalurkan sementara ke Bulog. Namun jika nantinya hasil melimpah juga akan disalurkan ke BUMDes sehingga dapat membantu para petani. Jelas dari berbagai macam ya. Kalau saat ini kan kita baru mendapatkan hasil 30 ton. Itu masih bisa ditampung oleh Bulog. Apabila di daerah tersebut bisa ditampung oleh BUMDes ataupun yang bisa menampung yang lain sebagainya, bisa silahkan. Petani setempat bersyukur dengan hasil panen raya pertama ini. Mereka berharap ke depan akan banyak tanaman lain selain jagung yang ditanam di lokasi ini sehingga mampu mensukseskan program pemerintah pusat. Panen raya hari ini kami juga dari Polda mengucapkan terima kasih, dan hasil inilah yang dapat kami sampaikan kepada pemerintah, atau jagung inilah yang kami dapat tanam untuk tahap pertama ini, walaupun belum maksimal. Saya rasa untuk kelanjutannya kami mohon bantuan dari pemerintah untuk kelanjutan ke depannya untuk menanam varietas-varietas lainnya. Tak hanya jagung, Polda Bengkulu hari ini juga melakukan kegiatan panen sayur pare yang merupakan program pangan lestari. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, bersama saya Robiansyah. Keluarga salah satu pelaku begal yang tewas di Palembang, Sumatera Selatan menyampaikan permintaan maaf. Mereka menyesali aksi kejahatan yang dilakukan pelaku bersama komplotannya di berbagai tempat yang telah meresahkan masyarakat. Edwi, salah satu pelaku begal tewas dilumpuhkan polisi dengan tembakan karena melawan saat akan ditangkap dengan menembak anggota Polri menggunakan mobilnya untuk melarikan diri. Edwi dan komplotannya diketahui beraksi di berbagai lokasi, mencari pengendara motor yang membuat masyarakat takut. Keluarga pelaku menyampaikan permintaan maaf. Mereka baru mengetahui keterlibatan Edwi dengan aksi begal setelah menerima kabar kematiannya, karena sehari-hari ia bekerja sebagai sopir. Dengan kerendahan hati kami mohon maaf terkait memang ada dari pihak kepolisian, baik korban atas kejadian ini yang keluarga tidak tahu kejadian sebenarnya, cuma baru tahu di pagi hari tadi yang kurang lebih jam 4.30. Dengan kerendahan hati, mohon maaf sebesar-besarnya atas tindakan daripada pelaku ini, karena pihak keluarga tidak tahu sama sekali atas permasalahan ini. Jenazah Edwi menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang mengungkapkan pelaku mengalami luka tembak. Tembaknya dari sebelah kiri, telinga sebelah kiri yang menembus samping kepala sebelah kanan. Berapa lubang, Dok? Satu lubang, satu tembakan, menembus ya. Sebelumnya Edwi dan 3 pelaku lain ditangkap tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Subdit 3 Jatan Transpolda Sumsel di Jalan Aibtu Wahab, Jakabaring, Palembang. Kelompok ini diketahui melakukan aksi begal menggunakan mobil dan mengancam korban dengan senjata tajam.
Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang berencana menerapkan kebijakan ganjil genap bagi kendaraan. Aturan ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di jalan kota. Pemerintah Kota Palembang berencana menerapkan kebijakan ganjil genap bagi kendaraan tahun ini. Kebijakan menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah di sejumlah ruas jalan kota. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, meminta dinas terkait untuk melakukan kajian mendalam terkait efektivitas ganjil genap. Tetapi saya ingin ke depan ada FGD. Ada FGD, kita libatkan seluruh. Kita libatkan masalah pakar transportasinya dari kalangan akademisi, para kepala sekolah, para masyarakat, dan perwakilan-perwakilan lainnya, termasuk dari Polrestabes, karena kita ada tim pengkajian dan lain sebagainya dari FGD. Kita duduk sama-sama dalam forum FGD, baru kita bersikap terhadap mengatasi persoalan kemacetan. Rencana ini mendapat respon positif dari masyarakat. Warga menilai kemacetan di Palembang terjadi terutama pada jam masuk sekolah dan kerja. Jam-jam yang macet tuh jam pulang sekolah sama jam pulang kerja. Nah, sangat setuju kalau memang berlaku genap ganjil. Namun pemerintah menegaskan, regulasi dan mekanisme penerapan ganjil genap harus matang serta melibatkan berbagai pihak agar berjalan efektif. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, tidak punya uang untuk bermain judi online, seorang sopir angkot di Palembang, Sumatera Selatan nekat membegal pacar tetangganya sendiri. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Kecanduan judi online menyeret Saputra, seorang sopir angkot di Palembang, berurusan dengan polisi. Demi mendapatkan uang untuk bermain judi, pria yang tinggal di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati ini nekat membegal pacar tetangganya. Saputra tidak beraksi sendirian, ia berkomplot dengan rekannya berinisial HR. Kejahatan itu terjadi ketika korban yang akan pulang dari rumah temannya di depan lorong. Saputra dan HR menghadang korban. Mereka mengeluarkan senjata tajam membuat korban ketakutan dan meninggalkan motornya. Setelah berhasil menguasai motor korban, keduanya langsung membawa kabur kendaraan tersebut dan menjualnya. Uang hasil penjualan dibagi rata. Saputra mengaku uang itu langsung digunakan untuk bermain judi online. Cuma cewek ya, memanglah kamu incel itu? Iya. Nah pas di depan tuh kamu dekat, kamu ancam mana dia? Yang ngancam Kiladin. Lompat dia. Motor gitu? Iya, MBA motornya. Motor? Iya. Motor apa itu, Mbak? Vario. Polisi baru menangkap Saputra, sementara HR masih dalam pengejaran. Pada saat beraksi tidak dilukai, hanya diancam menggunakan senjata tajam. Pada saat penangkapan diamankan satu buah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melaksanakan aksinya. Akibat perbuatannya, Saputra kehilangan pekerjaannya dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Menteri Pertanian menegaskan akan menindak tegas produsen yang menjual kebutuhan pokok di atas harga eceran tertinggi seperti beras dan minyak goreng. Menurut Mentan, stok kedua komoditas tersebut meningkat tahun ini. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau operasi pangan murah di berbagai daerah, termasuk di Palembang. Kegiatan ini berlangsung di kantor Pos Merdeka. Mentan menegaskan tidak boleh ada pengusaha atau produsen yang menjual kebutuhan pokok di atas harga eceran tertinggi, terutama beras. Ia menyebut produksi beras tahun ini meningkat 52% dengan stok mencapai 2 juta ton. Hal yang sama berlaku untuk minyak goreng, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dan turut memasok ke negara lain. Produsen yang menjual di atas harga eceran tertinggi akan ditindak, bahkan bisa ditutup usahanya oleh Satgas Pangan. Ia mengungkapkan bahwa produsen nakal sudah mulai terdeteksi di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Operasi pangan murah dilakukan secara bertahap di seluruh kantor pos. Hingga saat ini sudah terrealisasi di 2.800 dari total 4.500 titik dengan harga lebih murah dari pasar. Selisihnya sekitar 10 hingga 15%. Ini penting, kami himbau seluruh pengusaha sahabatku seluruh Indonesia, jangan ada menjual harga di atas HET seperti minyak goreng, beras, dan lain-lain. Kenapa? Minyak goreng
Sekarang kita produsen terbesar dunia. Kita yang mensuplai negara lain. Masa harganya di atas HET. Juga beras. Tidak ada alasan hari ini beras naik. Kenapa? Produksi kita meningkat tajam dibanding tahun lalu. 52% peningkatannya. Itu kata BPS, bukan kata saya. Kemudian juga stok kita di Bulog 2 juta ton. Antusiasme warga pun tinggi karena kebutuhan pangan selama Ramadan hingga Lebaran cenderung meningkat. Mereka berharap operasi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang untuk meringankan mereka. Ya kami senang lah gitu, misalnya ada selanjutnya lebih murah lagi. Jadi masyarakat ini lebih enak membelinya kan, sekarang ini kan serba mahal banget. Jadi kalau pajak masyarakat pemerintah lebih murah lagi. Beberapa kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi ini diantaranya beras SPHP seharga Rp12.000 per kilogram, daging ayam ras beku Rp34.000 per ekor, minyak kita Rp14.700 per liter, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, sedangkan daging kerbau Rp75.000 per kilogram. Syarat pembelian cukup dengan KTP dan setiap orang hanya bisa membeli maksimal 2 kg per jenis kebutuhan pokok. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Palembang memanfaatkan pasar murah untuk membeli minyak kita dalam jumlah banyak. Demi mendapatkan harga terjangkau, ia rela berdesak-desakan dengan warga lain yang turut antre. Pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Palembang dimanfaatkan banyak warga, terutama ibu rumah tangga. Salah satunya Lisa, warga seberang Ulu yang datang untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan minyak kita. Meski harus berdesak-desakan dengan pembeli lain, Lisa tetap antusias. Demi mendapatkan 6 liter minyak kita, ia rela antri hingga 3 kali karena pembelian dibatasi 2 liter per orang dalam satu transaksi. Harga minyak kita di pasar murah hanya Rp14.700 per liter, jauh dibandingkan dengan harga di pasar. Menurut Lisa, kehadiran pasar murah sangat membantu keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan. Di pasar ini, uang belanjanya masih ada sisa dan untuk kebutuhan lain. Lisa berharap program pasar murah tidak hanya diadakan saat Ramadan, tetapi juga di waktu lain, karena manfaatnya sangat besar untuk masyarakat. Alhamdulillah terbantu, biarpun tidak ada banyak potongannya, lebih murah dari warung. Ini kita paling banyak belanja apa nih? Minyak, Kak. Oh, kenapa? Minyak kalau di pasaran kan 20.000, di sini alhamdulillah 15.000. Ini kita datang dari jam berapa nih tadi? Tadi jam 9. Kita sengaja ya belanja di sini ya? Iya, tadi mau ke pasar sana, nyingok rame-rame di sini. Saya apa jingok jadilah dapat minyak murah, beras ada potongan, dapat ini kupon. Jadi ada potongan 10.000 kalau pakai kupon. Ya kalau minyaknya kan tidak pakai kupon, memang harganya lebih murah. Pasar murah merupakan inisiatif Dinas Perdagangan Kota Palembang untuk meringankan beban warga selama bulan Ramadan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Usai jeda, Kompas Sumbasel akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, di tepian Sungai Musi Palembang berdiri sebuah musola kecil yang syarat sejarah, namanya Musola Al-Kausar, tempat ibadah yang telah menjadi saksi perjalanan waktu sejak abad ke-18. Berbeda dari musola umumnya, Al-Kausar hanya diperuntukkan bagi jemaah laki-laki mengikuti aturan syariat Islam. Di antara permukiman warga di tepian Sungai Musi berdiri bangunan sederhana berukuran 10 x 12 meter. Bangunan itu adalah Musola Al-Kausar, tempat ibadah yang menjadi bagian dari sejarah Palembang sejak abad ke-18. Musola didirikan Habib Hussein bin Abdullah Al-Kaf, salah satu tokoh muslim di kota ini. Selain sebagai tempat sholat, Al-Kausar juga menjadi pusat dakwah pendirinya dalam menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat sekitar. Sejarah panjang musola ini sempat diuji
pada masa Perang 5 Hari 5 Malam tahun 1947. Saat itu, kolonial Belanda membom kawasan Palembang termasuk Musola Al-Kausar yang mengakibatkan sebagian bangunannya hancur. Ibadah pun terhenti sementara. Namun tak lama setelahnya, musola kembali dibangun Habib Muhsin Syekh Abu Bakar. Kini, Musola Al-Kausar masih berdiri kokoh dengan material utama kayu unglen yang kuat dan tahan ratusan tahun. Musola hanya diperuntukkan bagi jemaah laki-laki, mengikuti syariat Islam yang menganjurkan perempuan melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Musola Al-Kausar ini didirikan tahun sekitar 18 akhiran, abad 18 terakhir. 1890 hapus 18 berapa itu dibangun oleh Al-Habib Husin bin Abdullah Al-Kab. Pas ketika perang 5 hari 5 malam, ini musola ini dibom oleh Belanda. Dibom oleh Belanda, hancur. Separuh hancur dan dibangun lagi oleh Habib Muhsin Syekh Abu Bakar. Dan dipelihara oleh daripada generasi marga Syekh Abu Bakar. Meski berusia ratusan tahun, Musola Al-Kausar tetap terawat dengan baik. Warga sekitar secara swadaya bergantian membersihkan area ibadah yang juga kerap dijadikan tempat musyawarah. Selain sholat tarawih itu Saat Ramadan, suasana musola semakin semarak. Berbagai kegiatan keagamaan seperti tausiah, tadarus, dan sholat tarawih menjadi bagian dari tradisi yang terus dijaga. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sejenak Kompas Membahas masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Seorang kurir narkoba jaringan internasional SBP tertunduk dan menangis usai ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Pria 36 tahun ini diamankan di rumahnya di Gandus, Palembang. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan 1.000 butir pil ekstasi dan 8,35 kg sabu yang disembunyikan di dalam rumahnya. Kapolrestabes Palembang mengungkapkan tersangka merupakan residivis yang sudah lama dipantau polisi. 2 minggu sebelum penangkapan, petugas telah mengawasi pergerakannya. Diketahui tersangka telah menjual 2 kg sabu ke pengedar. Narkoba tersebut berasal dari Malaysia dan diperoleh tersangka dari temannya PN. Barang bukti tersebut kita dapatkan dalam satu tempat yang tersembunyi di dalam sebuah koper yang sengaja disembunyikan untuk dilakukan kepada kita penegak hukum agar kiranya tidak menyangka bahwasanya dalam tempat yang tersembunyi tersebut terdapat barang-barang yang dilarang maupun yang menjadikan objek daripada Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Tersangka yang sehari-hari bekerja serabutan sebagai juru parkir mengaku sadar risiko menjadi kurir narkoba. Namun, ia nekat menjalaninya demi membeli susu untuk anaknya yang masih berusia 9 bulan karena belum mendapatkan pekerjaan tetap. Bahkan, ia menyembunyikan pekerjaan ilegalnya dari sang istri. Itu kok kita tergiur tuh kenapa? Kita nggak kerja? Belum dapat kerja. Belum kerja. Oh, sudah berkeluarga? Punya anak? Berapa anaknya? Umur berapa? 9 bulan. Kok enggak berpikir panjang itu loh, kan punya anak, kan resikonya, tahu nggak resikonya bawa ini? Ya. Tahu? Oh, kok masih dilakuin? Kepepet. Ekonomi, Pak. Ekonomi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati, sementara polisi masih mencari pemasok utama PN yang masih dalam pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saat sosialisasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian di Palembang, Mentan menyampaikan 2019 Sumsel berada di peringkat 8 penghasil beras terbesar nasional. Kini provinsi ini telah naik ke peringkat 5. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan 1 juta hektar lahan baru untuk padi dengan tahap awal pengembangan 150.000 hektar tahun ini. Selain itu, modernisasi pertanian akan dipercepat dengan penyaluran alat dan mesin pertanian dalam jumlah besar. Pemanfaatan Al-Sintan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan dan mendukung ketersediaan beras nasional. Kementerian Pertanian juga memperkuat peran penyuluh pertanian dengan mendorong mereka untuk terus berinovasi dan berkompetisi. Kita upayakan masuk 3 besar, kalau bisa nomor 1. Kenapa? Potensinya besar. Kami ini adalah pertanian yang kita prioritaskan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Ini menjadi terbesar. Kita rancang pertaniannya menjadi lumbung pangan nasional. Dan insya Allah pasti meningkat. Minimal nomor 3 nanti ke depan. Penyuluh kita akan support mereka. Kita ingin mereka berkompetisi. Kalau berhasil swasembada bahkan ekspor, itu dari 37.000 penyuluh kami siapkan 5.000 sampai 10.000 motor yang terbaik. Penyuluh di Sumatera Selatan tengah mengembangkan tanaman jagung sebagai upaya mendukung ketahanan pangan selain padi. Namun tantangan utama yang dihadapi keterbatasan lahan. Sekarang tuh lahan Pak, masalah lahan. Lahan kami sudah sebagian besar tuh dipakai batu bara. Jadi kurang itu Pak untuk lahan tanaman, untuk tambah tanam jagung. Kami tetap pelaksanaan tanaman padi sawah. Itu jadi petani itu sekarang karena lahannya tidak ada, sudah berkurang untuk tanaman jagung. Jadi untuk kecamatan kami yang Mafia Barat tuh banyak yang belum tanam jagung. Berbagai upaya ini diharapkan Sumatera Selatan dapat mencapai target yang dicanangkan dan berkontribusi lebih besar pada ketahanan pangan nasional. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbasel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa.